Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di situs Makam Keramat Dalem Lumaju yang berlokasi di Blok Ahad, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Majalengka. Menurut riwayat, makam ini sudah ada sejak abad ke-16. Yang pertama dimakamkan di sini sebagaimana namanya adalah Dalem Lumaju yang merupakan keturunan dari Raja Talaga. Kita akan lihat ada apa saja di sini dan kenapa saya tertarik untuk meliput tempat ini. Ikuti terus liputan saya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini plakatnya, Ibu Hajah Tuti Hayati Anwar, diresmikan pada tahun 2006. Ibu Tuti ini masih kerabat dengan dulu ada Menteri Dalam Negeri yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Yogi SM. Kita bisa melihat juga bagaimana tanaman-tanaman di sini sudah pada tua, batangnya besar-besar. Mungkin ada yang diameternya sampai 6 meter, bahkan ada yang lebih besar. Ini kenapa juga ya harus pakai payung? Saya tidak tahu apa alasan sebagian orang, mungkin ini pemahaman dari mana ini. Beginilah pentingnya ilmu ya. Bukan berarti saya merasa lebih pintar, tapi kan ini menyangkut hal gaib, alam arwah, roh, dan sebagainya. Kita tidak bisa mendapatkan informasi kecuali melalui dalil. Nah, ini barangkali dari pemahaman nenek moyang, jadi membutuhkan payung, mungkin untuk peneduh atau apa, saya tidak tahu. Nah, di sini juga kalau menurut orang-orang ya sering juga ada yang bermalam di malam-malam tertentu, entah untuk tirakat atau apa, cari kekayaan dan sebagainya. Padahal kalau menurut ilmu ya, pemakaman itu tidak boleh dijadikan tempat ibadah. Nah, ada tempat wudhu juga kan. Ini tempat wudhu, ini toilet yang sekaligus tempat wudhu. Dulu ini dibangun oleh kepala desa periode sebelumnya. Jadi beginilah kalau kerjaan tanpa ilmu. Dia merasa sudah berbuat baik membangun tempat wudhu di sini. Padahal merusak akidah. Sebab orang berwudhu nanti sholat di kuburan, biasanya sholatnya di sana. Padahal sudah jelas ada dalil larangannya sholat di kuburan. Salah satu larangannya itu dalam sebuah hadis bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah.
Bahkan Rasulullah mewanti-wanti supaya umatnya tidak meniru Yahudi dan Nasrani di hari menjelang wafatnya. Nah, ini saking tuanya, lihat tanaman-tanaman di sini besar-besar. Jadi kalau dulu waktu saya kecil juga banyak orang yang berburu burung. Di sini ada anis. Bahkan dulu ada yang tanpa sengaja mendapatkan muka itu sejenis kera ya. Masya Allah, tanamannya besar-besar. Ada yang sedang bersih-bersih juga. Nah, ini juga dipasang bunga. Jadi teman-teman, bunga ini ya memang kan sebenarnya alasannya itu baik ya. Masyarakat itu nyekar istilahnya kan, ziarah sambil nyekar. Tapi mereka itu hanya mengandalkan prasangka, menganggapnya sudah berbuat baik, atau bunga ini dapat menyenangkan mayit, dapat berpengaruh kepada mayit, padahal sama sekali tidak ada pengaruhnya. Karena kan alamnya juga sudah berbeda ya. Mayit-mayit ini ada di alam barzah, sedangkan bunga ini ada di alam fisik. Kalau tidak salah, yang pakai batu ini kakek saya kalau tidak salah. Saya lupa. Yang saya ingat dulu kakek itu begitu tegas, dan memang kakek itu cukup paham gitu. Sementara yang lain menggunakan semacam, kalau di sini namanya kan paesan gitu. Nah, sedangkan keluarga kami itu masih menggunakan batu. Dulu saya pikir, kenapa harus menggunakan batu? Apakah tidak mampu gitu? Nah, ini juga tapi ternyata setelah saya mempelajari ya, ternyata memang sunahnya itu kuburan itu tidak boleh dihias, tidak boleh dikasih semen, tidak boleh diberi nama. Tapi karena ilmu yang sudah jarang tersampaikan, orang-orang jadi banyak yang meninggalkan. Kuburan-kuburan dibangun, dikasih nama. Coba lihat itu. Oh iya, ini juga kakek saya. Jadi ini adiknya nenek saya ini. Ada namanya nih. Ini juga dihias-hias seperti ini. Sebetulnya sesuatu hal yang tidak perlu, bahkan bertentangan dengan syariat. Itulah pentingnya ilmu.
Kita coba keluar ini. Entah kenapa saya prihatin sebetulnya orang-orang nyekar jarah nabur bunga gitu, itu minimalnya meniru kaum kafir, entah Yahudi, Nasrani, ataupun dari budaya tradisional. Rata-rata tanamannya sudah besar, ini juga besar. Maka sangat masuk akal kalau kuburan ini sudah ada sejak abad ke-16. Ini namanya kuburan Muslim. Nah, di sini juga ada, jalanan yang di depan itu namanya Dalam Cucuk, Jalan Dalam Cucuk. Jadi ceritanya Dalam Cucuk itu adalah sosok ulama atau pejuang. Dia waktu dikejar Belanda, konon dia berubah menjadi cucuk atau duri. Pak, jadi memang masyarakat kita ini penuh dengan mitos yang secara logika memang sudah tidak masuk ya, apalagi kalau ditimbang dengan syariat. Coba bagaimana menjelaskannya manusia bisa menjadi duri, berubah menjadi duri, terus ada pula kan menjadi binatang sebagainya. Prajurit Prabu Siliwangi menjadi ikan, menjadi kera. Memang dulu ada zaman Nabi gitu, zaman Nabi Musa kan, waktu Bani Israel disuruh untuk sholat Sabtu, tapi mereka malah menangkap ikan, dikutuklah menjadi kera. Tapi itu kan Nabi, zaman Nabi.